Ungkap rahasia sukses Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi Helmy Yahya, harus punya personal brand yang kuat dan juga positif. Dalam dunia kepemimpinan modern, khususnya di tingkat daerah, munculnya figur yang menonjol bukan semata karena jabatan, melainkan karena citra diri yang mereka bangun dengan konsisten. Salah satu contoh paling mencolok dalam konteks Indonesia saat ini adalah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Keberhasilannya menempatkan diri sebagai pemimpin yang bukan hanya populer tapi juga dicintai, menjadi topik yang layak mendapat perhatian. Popularitas Deddy Mulyadi bukan muncul secara tiba-tiba. Ia bukan fenomena sesaat yang viral karena sensasi. Sosoknya menonjol karena keberhasilannya merawat dan membangun personal brand yang kokoh, relevan, dan positif. Tokoh media kenamaan, Helmy Yahya, secara khusus mengangkat hal ini dalam salah satu konten videonya di kanal YouTube Helmy Yahya Official. Menurutnya, ada rahasia mendasar yang membuat Deddy begitu berhasil dalam memikat hati rakyat. Dan rahasia itu adalah kekuatan personal branding. Helmy Yahya dengan tegas menyampaikan bahwa siapapun yang ingin berhasil di era sekarang, apalagi dalam posisi publik, harus memiliki personal brand yang kuat sekaligus positif. Tidak bisa hanya salah satunya. Personal brand yang kuat tapi negatif akan menjatuhkan, sementara yang positif namun lemah tidak akan memiliki dampak. Dalam konteks Deddy Mulyadi, dua unsur itu berpadu sempurna. Lebih lanjut, Helmy membedah 4 pilar utama yang menurutnya menjadi pondasi kuat dalam strategi personal branding Deddy. Pilar pertama adalah diferensiasi. Di tengah banyaknya tokoh publik yang tampil seragam dan cenderung normatif, Deddy hadir dengan gaya unik. Ia dikenal dengan penampilan sederhana baju putih khas tanpa kesan berlebihan. Gaya ini bukan tanpa makna, karena menyiratkan kesederhanaan, keterbukaan, dan kedekatan dengan masyarakat. Dalam dunia komunikasi publik, ini merupakan bentuk diferensiasi yang sangat efektif. Selain penampilan, sikap dan tindakan Deddy juga mencerminkan keunikan tersendiri. Ia seringkali turun langsung ke lapangan, menemui rakyat kecil, mendengarkan keluhan mereka, bahkan ikut menyingsingkan lengan untuk mengatasi persoalan. Dalam dunia politik yang kerap didominasi oleh pencitraan dan formalitas, sikap seperti ini menjadi pembeda yang kuat. Pilar kedua adalah positioning. Di sini, Deddy Mulyadi berhasil menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang otentik, berani, namun tetap humanis. Salah satu contoh paling mencolok adalah ketika ia secara langsung menegur penjual minuman keras. Tindakannya tegas namun tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia tidak sekadar memerintah, melainkan memberi contoh nyata bahwa keberanian dan empati bisa berjalan beriringan. Helmy Yahya menyoroti bahwa positioning seperti ini bukan hal yang bisa dibangun dalam semalam. Butuh konsistensi dan kejelasan sikap. Dalam hal ini, Deddy berhasil membentuk persepsi publik bahwa dirinya bukan sekadar pemimpin administratif, melainkan bagian dari rakyat yang mengerti denyut nadi masyarakatnya. Pilar ketiga yang tak kalah penting adalah komunitas. Deddy Mulyadi tahu benar bahwa membangun personal brand tidak bisa dilakukan sendirian. Ia memilih komunitas yang tepat untuk berinteraksi dan membangun persepsi positif. Ia tidak terjebak dalam lingkaran elit atau hanya tampil dalam acara resmi. Sebaliknya, ia aktif di berbagai lingkungan, pasar, kampung, sekolah, bahkan barak militer. Pendekatannya membumi. Ia menyadari bahwa Jawa Barat tidak hanya tentang Bandung atau kota besar lainnya, tapi juga mencakup daerah-daerah seperti Cirebon, Tasikmalaya, dan Indramayu. Dengan pendekatan itu, Deddy membentuk komunitas yang luas yang bukan hanya mengenalnya lewat media ijtihad tetapi pernah bersentuhan langsung dengannya. Inilah kekuatan komunitas yang nyata, yang dibangun dari interaksi langsung dan konsisten, bukan dari panggung-panggung seremonial belaka. Pilar terakhir adalah sharpening atau pengasahan diri. Di era yang serba digital ini, kemampuan beradaptasi sangat menentukan. Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa usia bukan penghalang untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Meski bukan dari generasi digital, ia sangat aktif di media sosial. Jumlah pengikutnya di YouTube dan TikTok mencapai lebih dari 7,5 juta orang. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi bukti bahwa narasi yang ia bangun relevan dan menarik, terutama bagi generasi muda. Kemampuannya mengolah konten menjadi narasi inspiratif membuat Deddy tetap relevan di tengah persaingan figur publik. Ia tidak hanya hadir sebagai pemimpin dalam tataran struktural, tetapi juga sebagai influencer dengan pesan-pesan yang menyentuh. Helmy Yahya menyebut bahwa ini adalah bentuk terhadap ilmu personal branding, entah disadari atau tidak.
Dari keempat pilar tersebut, diferensiasi, positioning, komunitas, dan sharpening, kita melihat bahwa personal branding bukan sekadar teknik marketing diri, melainkan pendekatan holistik terhadap kepemimpinan. Dalam kasus Deddy Mulyadi, pendekatan ini tidak hanya membuatnya populer, tetapi juga memperkuat legitimasinya sebagai pemimpin yang layak dipercaya. Kesimpulannya, keberhasilan Deddy Mulyadi bukanlah hasil kebetulan. Ia mencerminkan bagaimana seorang pemimpin bisa membangun reputasi kuat dengan pendekatan yang tulus, konsisten, dan relevan. Dalam dunia yang makin kritis terhadap pencitraan palsu, keautentikan menjadi nilai utama. Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa personal brand yang kuat dan positif bukan hanya mendatangkan popularitas, tetapi juga kepercayaan. Dia sudah menguasai ilmu personal branding, disadari atau tidak, pungkas Helmi Yahya, sebuah penilaian yang bukan hanya tepat, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin masa kini.